sambil bagikan Telegram atau Telegram atau apapun, silahkan bagikan. Kita duduk di majelis ilmu ya sambil menikmati rahmat yang sudah Allah berikan pada kita semuanya. Buat teman-teman yang baru hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir dari tadi mungkin membuat salam dan belum saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-salihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada DM-an yang mungkin masuk ke akun saya, yang dari akun saya yang 35 ini ada yang 34, 33, bahkan saya list satu-satu, bahkan ada yang di grup, dan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan ini. Menurut Ustadz, orang ini bla bla bla, dia jelaskan apa menurut Ustadz orang seperti ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya pribadi, siapalah saya yang berani menilai orang lain? Sementara diri saya pribadi saja berjalan dengan ketidaksempurnaan, teman-teman. Teman-teman, belajarlah untuk bagaimana cara memperlakukan orang lain. Pertama, menjaga perasaan, empati. Jadi sebelum kita itu berkata-kata, berkalam, berucap, atau kita bertindak, cobalah untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Itu saran saya. Jadi sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak, Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Ya. Coba untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Jadi berpikir sebelum kita berbicara. Itu penting. Pastikan kata-kata kita tidak melukai, tidak merendahkan, atau bahkan mempermalukan orang lain. Terutama di depan umum. Ya. Dan belajarlah untuk menjaga rahasia. Kalau seseorang mempercayakan ceritanya kepada kita, menjaga amanah tersebut adalah bentuk penghormatan tertinggi, teman-teman. Paham ya? Nah, karena banyak di antara kita berteman, bersahabat di TikTok, apalagi udah cerita ini, nyebar tuh. Kadang dikurangin, kadang ditambahin, pokoknya komplit dah. Udah kayak rujak bebek. Karena kalau Al-Fakir itu memandang gini, teman. Kalau kita itu nitip uang, ya, kemungkinan banyak berkurangnya ya. Kalau nitip duit ya, kemungkinan berkurangnya itu ya hampir rata-rata kebanyakan iya berkurang kalau duit. Tapi kalau nitip omongan, hampir 80% tuh bisa nambah. Kalau nitip duit kemungkinan kurang ya, tapi kalau nitip omongan nggak mungkin berkurang, nambah ya. Paham ya? Nah, yang kedua teman-teman, menghargai waktu dan privasi itu penting. Meminta izin, jangan memasuki ruang pribadi, menggunakan barang milik orang lain, atau memotong pembicaraan tanpa izin. Tepat waktu, menghargai waktu orang lain dengan datang tepat waktu saat berjanji. Kalau kita berjanji, itu adalah bentuk penghargaan terhadap kepentingan mereka. Ya. Dan juga teman-teman, saya sering bilang ke teman-teman, jangan pernah kepo berlebihan. Apalagi yang bukan urusan kamu nggak usah ikut campur. Ya, jangan pernah kepo sama urusan orang lain. Menghindari pertanyaan yang terlalu pribadi atau sensitif. Jika tidak memiliki hubungan yang sangat dekat, jangan, hindari. Ini kan banyak di antara kita kadang-kadang bertanyanya tuh, aduh, sampai detil banget, Oma. Dan yang perlu juga berikutnya poinnya adalah bersikaplah rendah hati, tawadhu. Memperlakukan semua orang dengan derajat yang sama tanpa memandang status sosial, baik jabatan atau latar belakang pendidikan. Itu penting. Jangan sampai kita itu, saya ini udah sekolah S1, S2, S3, S4, S-bom-bom, umpama gitu. Kita mau ngomong di ranah umum seperti di TikTok itu, orang juga nggak peduli lu mau lulusan apa juga. Karena yang dilihat nanti etika, akhlak, adab.
Orang itu walaupun dia itu ibaratnya kalaupun toh dia nggak sekolah, dia hidup apa adanya sederhana, masuk Komal, terus dia banyak diam, banyak ini. Ketika dia berucap, kalau memang disuruh baru dia berucap, dan dia nggak seperlunya aja berucap. Itu kayaknya lebih banyak orang tuh menyimak dia tuh teman-teman, daripada orang yang oh saya ini sekolah bla 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 bla. Siapa lu? Gue juga nggak butuh. Kan teman-teman, menghindari itu kesombongan tuh, hindari kesombongan itu. Kadang ada kesombongan tuh yang halus banget masuk ke dalam diri kita. Ya, jangan memamerkan kelebihan secara berlebihan yang bisa membuat orang lain merasa kecil hati, teman-teman. Ya. Dan memang penting menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda, itu penting, teman-teman. Jangan sampai udah merasa tua pengen dihormatin, yang muda merasa pengennya lebih maju. Ada kalimat memberikan hak rasa hormat kepada senior. Ya, yang senior jangan jumawa karena ada junior. Kan gitu harusnya. Dan memberikan bimbingan penuh kasih kepada yang junior. Jadi buat teman-teman yang DM saya ini, ya itu tadi. Ya, ayo belajar menerapkan 3 kata ajaib yang sering digaungkan oleh para motivator tuh. Ya, orang-orang edukasi itu apa itu, kelihatannya sederhana tapi memiliki dampak luar biasa dalam hubungan antara sesama manusia. Mau ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, apalagi sesama muslim. Ya. 3 kata ajaib itu apa sih? Tolong. Tolong itu ya. Kalimatnya tolong tuh gunakan saat meminta bantuan sekecil apapun itu. Jangan lupakan kalimat tolong. Yang kedua, maaf. Ucapkan dengan tulus jika melakukan kesalahan atau merasa mengganggu kenyamanan orang lain. Ya. Yang ketiga, terima kasih. Sebagai bentuk apresiasi atas bantuan atau kebaikan yang diterima. Tolong, maaf, terima kasih. Ini jangan sampai lewat 3 kata itu. Paham ya teman-teman? Nah, perlu juga diketahui bahwa bermuka manis ya dan ramah, senyum adalah sedekah paling mudah, teman-teman. Ya. Menunjukkan wajah yang ceria dan memberikan salam pada saat bertemu, menciptakan suasana yang positif dan hangat, itu penting loh. Dan menghindari prasangka buruk itu juga lebih penting. Husnuzon, baik sangka, berusaha mencari alasan baik atas perilaku orang lain sebelum kita menghakimi. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, lebih baik melakukan tabayyun, klarifikasi secara langsung daripada membicarakannya di belakang, jadi gibah kita, dosa kita. Dan terakhir, ayo balaslah kebaikan. Islam dan norma sosial mengajarkan kita untuk minimal membalas kebaikan dengan doa, atau kalau memang mampu ya, membalas dengan kebaikan yang serupa atau lebih baik. Ya. Maka inilah yang harusnya kita terapkan. Jadi kalau teman-teman bertanya, Ustadz orang ini begini-gini, menurut Ustadz gimana? Saya katakan, siapalah saya ini? Berani menilai orang lain sementara diri saya aja berjalan dalam ketidaksempurnaan. Jadi saya nggak berani menilai siapapun, teman-teman. Ya. Dan yang perlu diingat juga untuk sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Di dalam yang namanya hidup, manusia ini nggak pernah lepas daripada masalah. Ya, sebaik apapun kita punya niat, sebaik apapun kita tingkah lakunya, kita nggak akan selamat dari orang yang memang benci sama kita, teman-teman. Maka kalau kita sudah hijrah ingin menjadi orang baik, ya sudah, ya jalan ke depan sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing, jalani. Gak usah kepo sama omongan orang, kita dibilang gimana, begini, udah biarin. Kalau memang kita hijrah pengen jadi orang baik, kenapa kita didikte sama omongan orang? Contoh nih, kita udah pengen baik, jadi orang yang baik, penuntut ilmu, pengen memperbaiki diri, pengen tobat dari segala kesalahan, tiba-tiba diomongin dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri. Oh, lu sok suci lu, bla bla bla, segala macam diomongin.
Terus karena omongan jelek orang itu terus kita berubah gitu jadi jelek. Orang lain. Biarin. Kita nggak bisa ngontrol, kita nggak bisa ngatur mulut orang. Kita nggak bisa ngatur perasaannya orang sama kita, nggak bisa kita atur. Maka jangan atur yang nggak bisa kita atur. Atur aja yang bisa kita atur. Kuasanya orang bikin kita marah, tapi untuk marah dan tidak kan ada di kendali kita. Kuasanya orang bikin kita tersinggung, tapi untuk tersinggung dan tidak kan ada di kendali kita. Betul nggak? Orang pengen bikin kita marah tersinggung, tiba-tiba kita marah tersinggung, berarti berhasil tuh orang. Kenapa kita didikte? Bahagia tuh kita yang ciptakan, bukan orang lain, kawan. Ya. Jadi kalau kita sudah hijrah ingin jadi orang baik, terus saja ke depan. Bismillah. Jadilah orang baik. Kanan kiri, kalau teman-teman seumpama nih, saya Ustadz niat mau hijrah, saya masuk komal-komal yang baik, komal-komal orang soleh dan soleha. Tapi nyari komal ini nggak nemu, komal ini nggak nemu, komal ini. Kenapa kamu sibuknya itu kok mencari orang baik? Kenapa kamu nggak berhenti sejenak berpikir untuk menjadi orang baik? Kalau kamu sudah nyari ke sana, komal ini nggak baik, komal ini nggak baik, komal ini nggak baik, nyari pasangan ini nggak baik, pasangan ini nggak baik. Kenapa kamu sibuk dan pikiran kamu, seluruh panca indera kamu, aktivitas kamu, ikhtiarnya kamu hanya mencari yang baik? Kenapa kamu nggak berhenti untuk menjadi yang baik saja daripada mencari yang baik, teman-teman? Sampai sini paham tuh, teman-teman? Ya. Jadi di malam minggu ini Allah kasih anugerah, ya, kita bisa hadir bersama-sama dan tentu kita berharap kepada Allah agar kiranya Allah berikan kepada kita semuanya inayah, pertolongan untuk bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan orang yang memang hatinya bersih itu, teman-teman, kalau memang dia hatinya bersih, ya, melihat orang lain pasti melihatnya kebaikannya. Kalau hatinya bersih, pasti ngelihat kebaikannya. Tapi kalau hatinya kotor, yang dicari pasti keburukannya. Paham sampai sini, teman-teman? Ya. Makanya bersihkan saja hati kita. Ya, itu modal utamanya. Ya, buat kita semuanya untuk belajar terus menjadi yang terbaik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Maka saya hanya bisa berdoa kepada teman-teman untuk terus belajar menjadi orang baik. Ya, kalau kita ini banyak di TikTok, masuk komal ini, kita berharap ketemu sama orang-orang baik. Kok nggak ada juga ya? Ketemu sini juga nggak baik juga ketemu. Maka berhenti mencari yang baik. Kenapa kita nggak berhenti untuk menjadi orang baik saja? Allah Ta'ala alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, teman-teman. Lanjut. Ya, enggak apa-apa, Ustaz. Nama Islam saya Ahmad Abdillah Sanusi, nama lahir saya Immanuel Inces Klaus Sanusi. Saya ini mualaf baru 1 tahun, Pak Ustadz. Saya izin bertanya mengenai metode saya memberitahu tentang Islam kepada teman-teman saya yang memang mau diberitahu. Ada kadang yang bertanya, mengapa Anda memilih Islam? Dan saya di situ menggunakan metodenya itu menggunakan kitab suci di agama sebelah terlebih dahulu, Pak Ustadz. Dan apakah di dalam Islam itu
menyampaikan suatu ayat itu adalah suatu kesombongan, Pak Ustadz. Apalagi saya kan menggunakan kitab dari agama sebelah sebagai referensi rujukan karena itu adalah pengalaman saya pribadi, Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan yang luar biasa. Gini, abangku. Ilmu tuh membuat kita tahu apa yang harus kita katakan. Sepakat nggak? Ilmu itu membuat kita tahu apa yang harus kita katakan. Tapi, abangku, kebijaksanaan, adab, akhlak, etika, itu membuat kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam untuk menjaga hati orang lain. Ada metodenya. Kalimat dalam Al-Quran tuh gini. Wa'iyadzubillah bismillah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tartil kalimatnya itu bil hikmah dahulu kan. Baru habis itu wal mau'izatil hasanah. Baru dengan kalimat yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu yang kedua. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ketiga, bantah mereka dengan cara baik. Gitu. Saya, bangku, dalam ranah orang-orang yang mu'allaf itu, maka gunakanlah dengan surat Al-Asr. Wa'iyadzubillah bismillah wal asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan yang rugi. Semua manusia, berarti kita semua manusia nih. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang percaya, orang yang beriman. Habis itu apa? Wa amilus salihat, setelah dia beriman mengerjakan amal saleh. Terus wa tawasau bil haq, dia menyampaikan yang hak. Habis itu gimana? Ditutup wa tawasau bis sabr, dengan cara sabar. Rangkum semuanya, jadikan satu semuanya berjalan. Karena berapa banyak abangku kita menyampaikan kebenaran dan kebenaran itu mungkin waktunya, momennya tidak pas, maka akan membuat orang lain gak nyaman. Sepakat gak? Maka kita sebagai pendakwah itu ada ilmu, dakwah itu ada ilmunya. Nggak ujuk-ujuk, wah pokoknya sampein aja. Contoh, ada orang mabok, 10 orang lagi mabok-mabokan. Wah ini dakwah nih, kita masuk ke situ. Jangan mabok-mabokan, habis digebukin kita bang. Habis, ada strategi dalam dakwah itu. Nggak ujuk-ujuk mentang-mentang kebenaran sampai ke situ ngomong. Masuk ke ranah-ranah akademisi. Ranah orang yang secara mencari ketuhanan. Ya, dengan cara mungkin kitab suci mereka. Kalau kita menguasai baik Tripitakanya, Wedanya, baik Bible-nya, baik Al-Qur'annya, maka ranah pertama itu dengan hikmah, akal. Maka syarat utama untuk mendapatkan kebenaran itu akalnya sehat, berfungsi dengan baik. Apa itu syarat? Syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Itu syarat. Maka syarat untuk mendapatkan kebenaran, panca indera ini berfungsi dengan baik dan benar. Maka Tuhan itu harus bisa diilmiahkan. Maka secara logika, ayo ditantang. Apa itu ilmiah definisinya? Gitu loh. Jadi nggak usah terlalu, ya dakwah itu, semangat dakwah itu saya seneng sama teman-teman yang mu'alaf gitu kan. Tapi saya selalu tergelitik menasehati banyak teman-teman yang mu'alaf itu, Ustadz saya sudah mu'alaf. Terus, ya tapi ayah ibu saya, anak saya, kakak saya, adik saya, paman saya, bibi saya belum mu'alaf. Ingat teman-teman. Jangan sampai satu kenikmatan yang besar sudah kau miliki, lalu kau menjadi sesuatu yang tidak bersyukur kepada Allah gara-gara sudah mendapatkan nikmat terbesar itu.
Ketika kau sudah dapat hidayah, petunjuk dari Allah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah, Allah berikan kita, terus kita mengambil hidayah itu, login kita, mendapatkan keimanan, keislaman, itu kenikmatan di muka bumi yang tidak ada taranya. Number one itu nikmat iman dan Islam, teman-teman. Tiba-tiba dia menjadi sesuatu yang kayaknya kurang wah ketika dilandasi. Cuman masalahnya ayah, ibu, adik, anak, paman, bibi belum Islam. Kau sudah mendapatkan itu, kok masih ada kalimat yang kayaknya kurang sempurna? Harusnya ketika kau sudah mendapatkan itu, hidayah itu, sudah menjadi seorang mu'allaf yang dilembutkan hatinya. Alangkah baiknya tugasmu itu cuma satu, mempelajari dulu baik konsep-konsep ketuhanan di Islam. Saya, abangku, hari Minggu pagi itu saya buka kajian untuk seluruh teman-teman Apologet Islam Indonesia. Karena kita adalah salah satu anggota API, Apologet Islam Indonesia. Ya. Kita tuh ada bukunya di sini, namanya Salam Satu Tuhan, Apologet Islam Indonesia. Kitabnya Tanwir Zalam, penerang daripada kegelapan, kezaliman. Terjemahan daripada Aqidatul Awam. Akidah untuk orang-orang yang masih awam, dalam tanda kutip masih mencari. Jangan-jangan kita hebat berdakwah untuk menarik orang kenal kepada Islam, tapi dia sendiri belum kenal dengan agamanya sendiri. Alangkah baiknya mu'allaf itu mendalami akidah dulu. Rasulullah berdakwah itu akidah. Nggak disuruh tentang yang syarat-syarat apa, syariat-syariat lainnya, akidah dulu. Apakah sudah memahami? Jangan-jangan kita hanya menyembah nama tapi tak menyembah sang pemilik nama. Apakah kita sudah tahu konsep dalam, kalau di Kristen dulu namanya konsep, kalau di kita namanya akidah. Sudah pahamkah sifat ma'ani, sifat maknawiyah, sifat salbiyah, sifat nafsiyah yang ada pada Allah Rabbu Jalla Jalaluh? Maka yang paling penting itu sekarang apa sih ketika saya mu'allaf tuh yang harus saya lakukan? Dalami Islamnya dulu, akidahnya dulu. Jangan-jangan selama ini kau masuk Islam itu bukan terbersit karena mengenal dengan ilmu pengetahuan. Maka di Al-Quran kalimatnya tuh fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui dulu, baru la ilaha illallah. Tartil kalimatnya tuh fa'lam, diilmui. La ilaha illallah, baru kau mengucap la ilaha illallah. Karena syarat salah satu untuk mendapatkan kebenaran, panca inderanya juga harus berfungsi dengan baik. Gak apa-apa semangat untuk mendakwahi Islam, luar biasa, acungkan jempol saya. Tapi sudah semangatkah kau mendidik hatimu, dirimu sendiri untuk mengenal Islam dengan baik dan benar? Jangan-jangan kita itu semangat untuk ngajarin orang masuk Islam, kitanya aja di Islam aja masih rapuh. Cari guru, karena di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada 6 syarat. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bibayani dzaka'un wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadhin wa tuliz zamani. Ada 6. Dzaka, memiliki kecerdasan. Semua makhluk Allah termasuk manusia ini memiliki kecerdasan. Beda dengan yang lain, beda dengan binatang. Hirsun, ada semangat mau belajar. Wastibarun, belajar tuh sabar. Wabulghatun, belajar juga harus punya modal. Mau belajar secara online, TikTok, punya HP, punya paket. Kalau nggak punya HP paket, gimana ngajinya? Orang-orang dulu mau ngaji itu bisa nyebrang pulau, lautan, padang pasir untuk dapat ilmu tuh. Orang dulu tuh. Kadang kalau ngaji di Nusantara masa-masa 90-an, 80-an, 70-an itu bawa lentera, bawa ini untuk gurunya dikasih semua tuh. Ada yang bawa rempah-rempah, ada yang bawa padi, ada yang bawa singkong, ada yang bawa jagung untuk gurunya tuh. Ada modal dia.
Obulgatun wa irsyadu ustadin, harus ada guru. Jangan cuman ngaji, cuman modal buku doang. Saat nggak tahu buku itu ditanya buku nggak bisa jawab. Perlu guru. Wa irsyadu ustadin, harus ada gurunya ngaji. Siapa kamu gurunya? Bersanad nggak? Jangan-jangan gurunya al Google, al YouTube, al Facebook, al Instagrami doang. Perlu yang namanya sanad. Saya kata guru saya Kiai Haji Ahmad Komarudin Al-As, Kiai Haji Ahmad Komarudin Al-As, kata posisi Bakhalil Bangkalan, kata Imam Syekh Al-Maliki, dan terus sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah in huwa illa wahyu yuha, dari Allah Rabbu Jalla Jalalu. Nyambung. Karena kalau nanti nuntut ilmu nggak nyambung, akhirnya nanti menurut saya, emang itu situ penting buat kita. Emang situ nguasain ilmu apa kok menurut saya? Dalam hal ilmu agama Islam khususnya, nggak bisa ngomong menurut saya. Situ siapa? Menguasai ilmu apa? Ulumul Quran, ulumul Arabiyah, nahu, sorof, mantik, balaghah, bayan. Paham semuanya? Nggak paham. Kok menurut saya gitu loh? Gak bisa di Islam itu ngomong kayak posisi teman-teman sebelah. Oh, kitab sucinya jadi ketika nanya sama yang ini, kata guru yang di sini, kata guru sini beda-beda tuh, nggak nyambung. Ayatnya ngomong apa, menurut dia ditafsirkannya beda. Di sini tafsirnya beda, nggak bisa. Kalau di Quran nggak bisa, harus bersanad. Kata guru saya, tabid, sahabat sampai kepada Rasulullah nggak akan mungkin berkata kecuali dari Allah Rabbu Jalla Jalalu. Terakhir syaratnya apa? Ketika nuntut ilmu, watuliz zamani, sampai meninggal nuntut ilmu, bukan sampai pinter. Jadi abangku kalau semangat untuk menyampaikan dalam tanda kutip, abangku yang tahu posisinya itu ketika kita menyampaikan dari hati akan masuk ke dalam hati. Cara penyampaian dakwah tuh ada ilmunya. Ada orang nih, oh saya pokoknya pengen ngajarin orang. Apa? Ngajarin apa? Bawa mobil. Kenapa? Saya udah bisa majuin mobil kok, mau mundurin. Saya tuh udah belajar ngejahit. Kenapa? Orang udah bisa kok jahitan itu jalan. Saya udah bisa lu bikin kerah doang. Pertanyaannya, saat udah bisa bikin kerah doang, apakah udah jadi baju? Saat kita sudah bisa maju mundurin jalan, apakah memungkinkan untuk mengajarkan ke orang itu sampai dia bisa jalan di jalanan dengan normal? Yang semua ada rambu-rambunya? Hati-hati. Apa nggak lebih baik lagi kita sibuk tentang diri kita, tentang agama kita, memperbaiki sesuatu yang masih banyak yang belum kita ketahui? Maka alangkah baiknya pasrahkan semua kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya. Dakwah di Komal-Komal, di TikTok sudah ada spesialisnya masing-masing. Unirifa, Yonatan Nandar, Bang Zuma, Yusuf Pei, sudah ada kapasitasnya masing-masing. Kenapa yang mu'allaf nggak sibuk kalian untuk mendalami agama kalian? Akidahnya, fikihnya, salatnya, sudah paham nggak syariatnya? Bagaimana dengan syariatnya? Lari kepada tariqahnya, jalannya, lari kepada hikmahnya, lari kepada ma'rifatullahnya. Kenapa nggak sibuk? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri kita dulu jaga, baru orang lain. Bagaimana mungkin kita dalam kondisi kelaparan terus bisa ngenyangin orang? Tapi ada dalil Ustaz, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Setuju. Cuman masalahnya, apakah sampai di situ? Enggak. Ilmu Allah itu luas. Ya. Karena itu kita harus sadar diri. Perdalami dahulu. Kita punya keyakinan, apalagi baru 1 tahun. Saya aja yang dari kecil Islam sampai sekarang, mondok sampai punya murid. Murid saya mulai dari yang online sampai offline. Dari yang online, dari mulai yang dalam negeri, luar negeri, sampai alam barzah, punya banyak murid. Masih
Terus saya nggak ngerasa diri pinter, masih banyak yang saya harus pelajari. Saya punya murid itu Bang Muhammad, dari mulai yang online, offline, ya, bukan ratusan, ribuan, bahkan dari luar dan dalam negeri sampai dalam alam barzah ada saya. Nggak merasa diri pinter, masih ketika ngajarin, oh nemu ilmu lagi, oh masih kurang saya, oh makin bodoh saya. Semakin kita mengerti tentang agama, semakin kita itu nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Menyampaikan dalil-dalil, menyampaikan ini, jangan jumawa ketika kau menyampaikan dalil, bukan kau yang ngomong itu. Kau bisa ngomong itu karena ada Allah yang bisa memampukan kau bisa ngomong. Hari ini kau hidup, bukan kau yang mengolah hidup itu, tapi Allah, ada Sang Maha Hidup yang mengelola kehidupanmu. Detik ini Hanafi, walaupun kita posisi dari pondok, lulus sampai sekarang masih mondok nggak kelar-kelar, detik ini Allah cabut urat di belakang leher satu saja, linglung, udah nggak ada yang demen tuh janda. Penyeces saja. Semuanya karena Allah. Maka tujuan dakwah itu niatkan karena Allahnya. Jangan berjumawa niat karena diri, merasa saya harus dakwah, saya harus sampai. Tugas kita memang hanya berdakwah. Masalah hidayah, masalah orang mau dia itu masuk Islam apa, bukan urusan kita. Itu nggak butuh ibadah kita. Sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Mau beriman kata Allah silahkan, mau kafir kata Allah silahkan. Satu dunia beriman kepada Allah tidak akan mungkin menambah kemuliaan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Satu dunia nih, dari mulai pertama penciptaan sampai kiamat, nyembah Allah semuanya tuh. Nggak nambah kemuliaan Allah itu. Iya. Atau satu dunia, wa man sya'a falyakfur. Kamu mau kafir semua, satu pertama ciptaan dari Adam sampai kiamat nggak ada yang nyembah Allah. Allah nggak rugi. Ya, nggak rugi Allah. Allah nggak butuh amalan ibadah kita, Allah nggak butuh. Kenapa agama turun, dikasih syariat, dikasih aturan? Aturan-aturan yang ada itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Ya. Makanya itu pentingnya bahwa kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kau melakukan kejahatan, kejahatan akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, tak? Ketika kita berdakwah dari hati, niatnya karena Allah, ya Allah, makasih kau mampukan aku bisa berdakwah. Makasih ya Allah. Ini karena engkau ya Allah. Maka aku sampaikan dari hati yang paling dalam. Karena aku ngerasa kalau dia itu dipukulin satu kampung, gak seneng saya. Apalagi yang mukulin malaikat. Dia saudara saya Adam Sahawa. Saya tahu sedikit, saya sampein. Saya sampein. Tapi masalah dia mau apa tidak bukan urusan kita. Yang penting posisi dakwahnya kita dari hati. Bukan hanya sekedar melepas kewajiban. Yang penting gue udah ngasih tahu. Udahlah habis itu udah. Enggak. Bang, gini teman-teman. Kita nasehatin orang yang kita cintai, anak kita, adik kita yang dia memang saudara kita. Cara nasehatin saudara sendiri sama orang lain beda atau sama? Pasti beda. Pasti beda. Cara kita nasehatin orang yang kita cintai sama orang yang kita nggak kenal sama atau beda? Beda. Karena itulah semua itu harus dilandasi karena mahabbah, cinta dalam hati yang karena Allah. Sesuatu yang datang dari hati akan masuk ke dalam hati. Dan jangan jumawa. Kita bisa berbicara, kita bisa mengeluarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu bukan karena hebatnya kita. Karena rahmat Allah, karena kasih sayangnya Allah. Hatta kita bisa sholat itu karena kasih sayang Allah. Bisa duha, bisa tahajud, bisa 5 waktu, bisa puasa. Hatta kita sampai masuk surga itu karena rahmat Allah. Bukan karena ibadah kita. Ibadah umur kita berapa sih? 100 tahun. Nanti lu masuk surga cuma 100 tahun doang mau.
Karena rahmat Allah kita ini. Jangan sombong. Ada kalimat orang itu terkadang orang yang ngomong masih ikhlas saja masih belum ikhlas, teman-teman. Udah saya ikhlas, itu masih belum ikhlas tuh. Kita bisa ikhlas, bisa ridho. Kalau bukan karena rahmat Allah, emang bisa? Gak bisa. Justru kamu gak perlu diomong. Untung saya nggak butuh kok pujian manusia. Katanya kalimatnya la ilaha illallah. Nggak ada ilah, nggak ada yang dituju, nggak ada yang disembah, nggak ada yang jadikan sandaran, nggak ada yang aku jadikan satu hal yang paling kutuju kecuali Dia, Sang Pencipta, Allah. Tapi kok masih berharap tepuk tangan orang, tapi kok masih berharap supaya aku dianggap pinter ngeluarin dalil-dalil, mampu mengeluarkan dalil-dalil, nggak butuh. Aku lakukan semua lillahi ta'ala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa kita sering kecewa dan sakit hati? Karena masih berharap selain kepada Allah. Dan berharap kepada makhluk itu patah hati yang disengaja. Jadi kalau abangku bertanya apakah ketika saya menyampaikan dalil itu berarti termasuk itu adalah sombong, ria, yang tahu abang sendiri bukan saya. Tapi memang levelnya kayak gitu, Bang Ahmad. Levelnya manusia, orang-orang lagi yang nuntut ilmu tuh levelnya kayak orang lagi anak-anak kecil nih, masuk nih belajar silat. Oh, semua kayaknya mau ditendang. Dulu Bang Jimmy itu kalau belajar di ini, apa namanya, Merpati Putih itu, baru belajar nih, sabuknya belum hitam, sabuknya masih putih, putih juga masih kotor mulu itu. Tonjok, wah, melihat apa juga mau ditonjok sama dia. Masih baru. Mau lihat, wah, masih baru nonjok. Melihat ada cewek gemuk, ditonjok sama dia. Wah, tonjok lagi sama dia. Melihat yang melotot, tonjok sama dia. Masih baru. Ya, si baru naik lagi nanti begitu, Bang. Nah, makomnya tuh di situ tuh naik hingga yang terjadi apa? Kerendahan, ketawaduan. Aku nih nggak bisa apa-apa, aku nggak mampu apa-apa kalau bukan karenamu ya Allah. Makasih, itu semua karena rahmatmu ya. Gitu, Bang. Sampai sini paham abangku? Yang tahu tentang diri kita, dalam diri kita, spiritual diri kita sama Allah. Kalau tanya tentang hukum, yang terlihat hukum itu, yang zahir. Contoh nih, saya mau sedekah nih Bang Jimmy, gue mau sedekah nih Satanapi, ya, 1 juta, ya, kasih tahu 1 juta tuh dari gua. Saya nggak bisa bilang bahwa Bang Jimmy tuh ria, nggak bisa saya. Siapa yang tahu hati orang? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi dalam hatinya Bang Jimmy, gue pengen kasih tahu Hanafi sama umat Islam, gue kan Kristen nih. Bang Jimmy, gue ini Kristen Hanafi, gue mau sedekah untuk masjid. Gue yang Kristen aja mau nyumbang untuk masjid. Gue pengen kasih tahu, kasih pelajaran sama orang-orang Islam. Lu punya duit, lu udah punya usaha, lu punya duit, kok lu males sih, kok lu pelit banget sih. Maka urusan tentang masalah kalimat di dalam hati yang tahu cuman Sang Pencipta. Sampai sini paham? Tunggu Bang Ahmad. Jadi kalau Bang Ahmad bertanya tentang yang di dalam, apakah termasuk sombong, saya enggak tahu. Yang tahu sombong tidak itu ya Bang Ahmad sendiri dengan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Fikih itu terlihat yang zahirnya. Al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal muasal perbuatan manusia terikat dengan hukum syariat. Ada posisi yang secara rukun, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Yang qalbi dalam hati, yang hati ya dia yang tahu sama Allah. Kita nggak tahu. Rukun qauli yang terlihat, yang terdengar dari ucapannya, terdengar qaul, ya, perkataan. Fi'li, perbuatan yang terlihat secara zahir. Itu abangku. Silakan Bang Ahmad. Belum tanya-tanya lagi.
Terima kasih Pak Ustadz, sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Bang Ahmad. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, Allah pertemukan Bang Ahmad dengan guru-guru yang tulus, yang ikhlas untuk ngajarin Bang Ahmad sampai kita posisinya dipanggil, disenggol sama malaikat Ijrail. Kan kita bakalan kesenggol semua malaikat Ijrail tuh. Apalagi Jimmy. Boleh Jim, lu duluan, gue terakhir. Atau gue terakhir, lu duluan juga gak apa-apa Jim. Atau mau Nurhana yang duluan mau rebutan sama Jimmy, ya saya sih nggak apa-apa, saya nggak rebutan. Atau sama Sri nggak apa-apa, atau Hera atau Ani nggak apa-apa lah. Atau Bunda Rapa lah duluan nggak apa-apa, saya terakhir. Atau saya terakhir, kalian duluan nggak, saya nggak marah. Jimmy, oh Jimmy.